Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dengan NIM 0104242086 ingin mempresentasikan tugas hadis saya dengan yang berbunyi an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wali ajun doiru yuna aba umair wa kana lahu nukhawirun yal'abu bihi wa mata fadakhala alaihi alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin farahu harina faqala ma sya'nuhu qalu mata nukharuhu faqala ya aba uairi ma fa'alan khairu yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menjenguk kami dan aku mempunyai seorang adik lelaki kecil yang dipanggil Abu Umair. Dia mempunyai seorang burung kecil dan selalu bermain dengannya. Suatu ketika burung itu mati, maka suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan melihatnya sedang bersedih. Lalu baginda bertanya, apa hal dengannya? Orang-orang menjawab, burung kecilnya telah mati. Lantas baginda bertanya kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh si burung kecil? Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibn Majah. Kesimpulan dari hadis tersebut ialah kita boleh memberi makan dan minum binatang peliharaan, wajib hukumnya, terutama untuk binatang yang ditempatkan dalam sangkar dan atau kandang. Yang kedua ialah bolehnya mencandai anak kecil. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, bukan hanya sekadar rukhsah, terkhusus anak kecil yang belum tamzik atau mumayyiz, supaya mereka senang dan tidak sedih. Lalu bolehnya berlemah lembut dengan teman kecil atau besar, bertanya tentang keadaannya, akrab dengan anak kecil dan menghibur mereka. Sekian hadis dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dengan NIM 0114242086 ingin mempresentasikan 15 hadis. Yang pertama ialah man kana yu'minu billahi wal yaumi akhiri falyurim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Yang kedua ialah aksyaru khotaya bani adama fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak Adam ada pada lisannya. Yang ketiga afdolu imani sabru wasomahatu. Iman yang utama adalah sabar dan pemaaf. Yang keempat innal haya'a mina iman. Malu itu sebagian dari iman. Yang kelima man la yaspurun sala yaspurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Yang keenam ialah
Man satara musliman syatarahu Allahu yauma kiamat. Barang siapa menutup aib seorang iman, maka Allah menutup aibnya di hari kiamat. Yang ketujuh, wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba, segala hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Yang kedelapan, tajiru soduku aminu ma'anna biyina wasiddiqina wasfuhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Yang kesembilan, la tabaqu wa la tahasadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling membenci dan jangan saling mendeki dan jangan saling membelakangi. Ke-10, la tafdab, janganlah engkau marah. Yang ke-11 ialah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Yang ke-12 ialah la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqo. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan. Yang ke-13, ana wa kafilul yatimu fil jannati hakaza. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Yang ke-14 ialah afsu salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Yang ke-15 ialah innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang boros. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyin wa la syafi' afala tatazakkarun. Yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi was shahadatil azizur rahim allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa syawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa illa rabbikum turja'un. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absyarna wa sami'na farjina na'mal sholihan inna muqinun.
walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasikum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha qarru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfau tama aw wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama wa humun naru kullama arradu yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum biha tukazzibun wala nuzziqannahum minal azabil adda dunal azabil akbari la'allahum yarji'un wa man adlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa arad la anha inna minal mujrimuna muntakimun walaqad atayna musal kitaba fala taqum fil miryatim min liqa'ihi wa ja'alnahu hudal libani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yaftalifun awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika la ayya afala yasma'un awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardi jurufi fanukhriju bihi zar'an taqulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yaqulu mata hazzala fadhu in kuntum shadiqin kul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yuddarun fa'aril anhum wattahir innahum muttahirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ramadhani dengan NIM 0104242086. Saya di sini ingin mempresentasikan kultum saya yang berjudul tentang komunikasi yang baik. Tahukah teman-teman, salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah komunikasi.
Komunikasi yang baik bukan hanya sekedar berbicara, namun juga bagaimana kita menyampaikan pesan, mendengarkan, serta memahami orang lain dengan penuh empati. Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik bagi umatnya, memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan penuh hikmah. Salah satu hadis yang sangat relevan mengenai komunikasi yang baik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama ialah bahwa ucapan kita harus baik, penuh dengan kebaikan, dan tidak menyakitin hati orang lain. Dan yang kedua, jika tidak ada hal baik yang dapat kita ucapkan, lebih baik kita diam. Ini adalah pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana kita seharusnya memilih kata-kata kita. Kadang-kadang diam lebih baik daripada berkata-kata yang bisa menimbulkan kerugian dan perpecahan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang suka mengutuk, dan bukan orang yang suka berkata kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan bahwa seorang mukmin seharusnya menjaga lisannya dari kata-kata yang buruk. Kata-kata yang kasar, mencaci maki, atau menghina bukanlah ciri mukmin sejati. Sebaliknya, seorang mukmin yang baik adalah mereka yang selalu berbicara dengan penuh kelembutan, kesopanan, dan menjaga keharmonisan dalam berbicara. Teman-teman, komunikasi yang baik tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Dalam surah Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik. Perkataan yang baik adalah yang bisa menenangkan hati, memberikan manfaat, dan menghindari dari konflik. Itulah komunikasi yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu memiliki kata-kata yang baik. Dalam setiap kesempatan, semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk berbicara dengan penuh hikmah dan kebaikan, sehingga setiap komunikasi yang kita lakukan membawa manfaat, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.